Kali ini kita akan membahas sebuah topik tentang kecerdasan ganda, multiple intelligence. Adapun tujuan kita membahas pembahasan ini agar kita dapat mengenal potensi dan kecerdasan serta mampu mengembangkan potensi dan kecerdasan yang kita miliki. Baiklah, untuk mengawali kegiatan ini kita persepsi tebak gambar dulu. Mari kita perhatikan gambar yang tampil kira-kira menunjukkan gambar apa. Yang pertama, yang kedua, nah ini yang bintik-bintik, silakan terka. Baik, coba kita cek sebenarnya gambar apa. Oh, ternyata bisa kuda atau dibalik menjadi seekor katak. Dan sebelah sini kelinci dibalik menjadi juga kepala bebek. Nah, begitulah kemampuan kita dalam melihat fenomena atau bentuk dari sebuah objek dapat menggunakan beberapa kecerdasan. Oke, setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Profesor Howard Gardner, seorang ahli psikologi kognitif dari Universitas Harvard, meneliti tentang kecerdasan manusia. Ia menemukan bahwa setiap orang memiliki beberapa kecerdasan, tidak hanya satu kecerdasan. Ia menyebutnya dengan kecerdasan ganda atau intelijensi ganda, multiple intelligence. Kita harus mengoptimalkan kecerdasan yang dimiliki dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat dan meraih kesuksesan. Kecerdasan ganda itu berasal dari bahasa Latin yaitu intelliger yang diturunkan menjadi interleger yang berarti cerdas atau tajam. Psikolog Inggris Charles Spearman mengemukakan tentang faktor umum atau G-faktor dengan menggunakan analisis faktor. Spearman menyatakan bahwa intelijensi adalah kemampuan kognitif general yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Kecerdasan ganda adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk yang bernilai dalam satu latar belakang budaya tertentu. Sebenarnya ada banyak yang mendefinisikan kecerdasan ganda, termasuk juga para ahli. Ada juga yang bilang bahwa kecerdasan ganda merupakan potensi yang dimiliki seseorang yang dapat diaktifkan melalui proses belajar, berinteraksi dengan manusia lainnya yang dekat dengan kita. Baiklah, mari kita perhatikan jenis-jenis kecerdasan. Secara umum ada 8 jenis kecerdasan manusia, yaitu 1. Kecerdasan linguistik. 2. Kecerdasan logika matematika. 3. Kecerdasan spasial. 4. Kecerdasan kinestetik tubuh. 5. Kecerdasan musik. 6.
kecerdasan interpersonal. 7. Kecerdasan intrapersonal. 8. Kecerdasan natural. Oke, kita perhatikan sebenarnya bagaimana kecerdasan tersebut. Karakteristik kecerdasan yang pertama, linguistik. Bagaimana karakternya? Ada banyak ternyata kecerdasan linguistik. Mari kita bahas, perhatikan dengan seksama. Yang pertama, seseorang mendengarkan dan merespon setiap suara dan berbagai ungkapan kata. Yang kedua, mampu menirukan suara, bahasa, membaca, dan menulis. Ketiga, belajar melalui menyimak, membaca, serta berdiskusi. 4. Menyimak secara efektif, memahami, menguraikan, menafsirkan, dan mengingat apa yang diucapkan. Kelima, membaca secara efektif, memahami, meringkas, menafsirkan, atau menerangkan. Keenam, berbicara secara efektif kepada beragam pendengar, beragam tujuan, dan mengetahui cara berbicara secara sederhana, fasih, dan bergairah. 7. Menulis secara efektif, memahami dan menerapkan aturan-aturan tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan kosakata yang efektif. 8. Memperlihatkan kemampuan untuk mempelajari bahasa lainnya. 9. Menggunakan keterampilan menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Selanjutnya, karakter kecerdasan logika matematika. Seseorang yang memiliki kecerdasan logika matematika, dia akan mampu merasakan berbagai tujuan dan fungsi mereka dalam lingkungannya. Kedua, mengenal konsep-konsep yang bersifat kuantitatif, waktu, dan hubungan sebab akibat. Ketiga, dia akan menggunakan simbol-simbol abstrak untuk menunjukkan realita. Keempat, menunjukkan keterampilan memecahkan masalah secara logis. Kelima, memahami pola-pola dan hubungan-hubungan. Keenam, mengajukan dan menguji hipotesis. Ketujuh, menggunakan berbagai macam keterampilan matematis seperti memperkirakan, memperhitungkan logaritma, menafsirkan statistik, dan informasi visual dalam bentuk grafik. 8. Berpikir secara sistematis dengan mengumpulkan bukti, membuat hipotesis, dan merumuskan berbagai model. 9. Mampu mengungkapkan ketertarikan dalam karir seperti akuntansi, teknologi, informasi, mesin, dan ilmu fisika atau kimia. Selanjutnya, kecerdasan spesial. Bagaimana karakteristiknya? Seorang yang memiliki karakter kecerdasan spesial, dia akan mampu belajar dengan melihat dan mengamati. Kedua, mengarahkan dirinya pada benda-benda secara efektif dalam ruangan. Ketiga, merasakan dan menghasilkan sebuah bayangan mental, berpikir dalam gambar, dan memvisualisasikan detail. Keempat, membaca grafik, bagan, peta, dan diagram visual. Kelima, menikmati gambar-gambar tak beraturan, lukisan, ukiran, atau objek repro lainnya dalam bentuk yang dapat dilihat. Keenam, menikmati bentukan hasil 3 dimensi seperti objek origami, jembatan tiruan, dan maket. Ketujuh, cakap dalam mendesain secara
abstrak. Kedelapan, menciptakan bentuk baru dari media visual spasial. Selanjutnya, bagaimana karakteristik kecerdasan kinestetik tubuh? Yang pertama, dia akan mampu menjelajahi lingkungan dan sasaran melalui sentuhan dan gerakan. Kedua, mengembangkan kerjasama dan rasa terhadap waktu. Ketiga, belajar dengan lebih baik jika terlibat langsung dan berpartisipasi. Keempat, menikmati secara konkret dalam mempelajari pengalaman-pengalaman seperti perjalanan ke alam bebas. Kelima, berpartisipasi dalam bermain peran dan permainan ketangkasan. Keenam, menunjukkan keterampilan atau mendemonstrasikan keahlian dalam bidang yang ia pelajari. Selanjutnya, karakteristik kecerdasan musik. Seorang yang memiliki kecerdasan ini, dia akan mampu mendengar dan merespon dengan ketertarikan terhadap berbagai bunyi. Kedua, menikmati dan mencari kesempatan untuk mendengarkan musik atau suara-suara alam pada suasana belajar. Ketiga, merespon terhadap musik secara kinestetik. Keempat, mengenali dan mendiskusikan berbagai gaya musik, aliran, dan variasi budaya. Kelima, mengoleksi musik dan informasi mengenai musik dalam berbagai bentuk. Keenam, mengembangkan kemampuan menyanyi dan memainkan instrumen secara sendiri. 7. Mengembangkan referensi kerangka berpikir pribadi untuk mendengarkan musik. 8. Mengembangkan improvisasi dan bermain dengan suara atau bunyi-bunyian. Selanjutnya, karakteristik kecerdasan interpersonal, yaitu seseorang yang terikat dengan dan berinteraksi bersama orang lain. Kedua, membentuk dan menjaga hubungan sosial. Tiga, mengetahui dan menggunakan cara-cara yang beragam dalam berhubungan dengan orang lain. Keempat, merasakan perasaan, pikiran, motivasi, tingkah laku, gaya hidup orang lain. Kelima, berpartisipasi dalam kegiatan kolaboratif dan menerima berbagai macam peran yang perlu dilaksanakan. Keenam, mempengaruhi pendapat dan perbuatan orang lain. Ketujuh, memahami dan berkomunikasi secara efektif baik secara verbal maupun non-verbal. 8. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan grup yang berbeda. 9. Mempelajari keterampilan yang berhubungan dengan penengah sengketa. 10. Tertarik pada karir yang berorientasi pada interpersonal seperti mengajar, pekerjaan sosial, dan konseling. Itu kecerdasan interpersonal. Selanjutnya, ini hampir mirip tapi kebalikannya, yaitu kecerdasan intrapersonal. Bagaimana karakteristiknya? Pertama, sadar akan wilayah emosinya. Kedua, menemukan cara-cara dan jalan keluar untuk mengekspresikan perasaan dan pemikirannya. Tiga, mengembangkan model diri yang akurat. Keempat, termotivasi untuk mengidentifikasi dan memperjuangkan tujuannya. Kelima, membangun dan hidup dalam satu sistem nilai etika. 6. Bekerja mandiri. 7. Mengatur secara kontinu
pembelajaran, dan perkembangan tujuan personalnya. 8. Berusaha mencari dan memahami pengalaman batinnya sendiri. 9. Berusaha untuk mengaktualisasikan diri. 10. Memberdayakan orang lain untuk memiliki tanggung jawab kemanusiaan. Nah, yang terakhir, kecerdasan natural. Kecerdasan ini memiliki karakteristik kemampuan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan lingkungan alam dan merupakan kecerdasan kedelapan dari kecerdasan yang tidak termasuk dalam teori asli multiple intelligence dari Gardner. Kecerdasan ini terkait dengan sensitivitas terhadap alam dan faktor lingkungan, misalnya mudah berinteraksi dengan hewan, mampu memprediksi terjadinya perubahan alam, mudah mengenali berbagai spesies hewan maupun tumbuhan. Kecerdasan ini akan lebih mudah diwujudkan melalui pengumpulan dan penganalisan suatu subjek yang berhubungan dengan alam. Singkatnya, kecerdasan ini merupakan kecerdasan yang perlu dipupuk dengan belajar bersama alam. Itulah 8 kecerdasan yang kita pelajari dan karakteristiknya kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat.